Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban untuk semuanya. Bersama Sharing with Hafid, dan ini adalah cerita tentang COVID-19. Nah, di pandemi COVID-19 ini, banyak sekali tugas-tugas para siswa itu dikerjakan secara online. Kadang itu, suatu hal tersebut itu bisa membuat hal yang tidak nyaman, terutama kepada para orang tua dan juga untuk pada siswa tersebut. Nah, sebelum kita lanjutkan untuk cerita lebih lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa untuk klik lonceng notifikasinya sehingga mendapatkan video update terbaru cerita berbagi bersama saya di video saya selanjutnya. Nah, tidak panjang lebar aja sih ketika saya tahu hal yang seperti ini, terutama libur yang panjang sekali yang awalnya 1 minggu menjadi 2 minggu dan akhirnya menjadi 1 bulan lebih lah kalau ini saya lihat ya. Dan kebetulan itu banyak sekali wali murid saya, terutama yang wali murid lama dan wali murid baru ini juga terkesan merasa bingung dengan hal yang seperti ini, terutama masalah tugas sekolah. Apalagi orang-orang tua yang dimana itu tidak paham sekali tentang dunia pendidikan. Nah, pada saat itu juga mereka akan pusing dan mungkin bisa jadi mereka merasa stres karena terlalu banyak tugas yang membuat anak-anak dan juga membuat orang tua itu terbebani seperti itu. Sebenarnya sih untuk meminimalisir tugas itu sebenarnya banyak caranya ya. Maksudnya nggak hanya muluk-muluk tugas untuk paper, kita untuk anak-anak disuruh untuk mengisi, terus kemudian mengerjakan LKS, mengerjakan buku dan sebagainya. Sebenarnya ada hal di mana kegiatan itu yang bisa menjadi lebih happy, menjadi lebih fun dan bisa menjadi ceria juga untuk mereka sendiri kayak gitu. Nah, di sini sih saya mau berbagi cerita aja berdasarkan pengalaman saya ketika saya pernah mengajar di sekolah dan di mana itu tugas itu sangat tidak menuntut kemungkinan untuk menekan anak-anak pada saat itu. Materi tetap bisa masuk tetapi diminimalisir agar mereka itu tidak berdampak stres. Nah, memang sih di akhir bulan April, Mei atau Juni ini memang rentan masalah tugas akhir karena memang ini adalah bulan-bulan terakhir di semester yang terakhir, terutama semester 2 gitu kan. Nah, oleh karena itu saya ini ingin berbagi aja sih pengalaman sedikit gitu. Mungkin juga bisa sebuah saran untuk para pendidik yang ada di luar sana memberi tugas sekolah yang dimana itu tugasnya itu lebih bermanfaat, tidak hanya untuk saat ini tetapi untuk kedepannya dan kedepannya lagi seperti itu. Oke, lanjut aja untuk tugas berikutnya. Oke, yang pertama, misal nih untuk anak TK ya, untuk anak TK mungkin lebih ke karakter ya, karena memang pengembangan karakter TK itu lebih banyak sih, maksudnya itu lebih penting untuk menuju ke jenjang berikutnya, terutama ke jenjang sekolah dasar gitu kan, atau MI. Kalau yang anak TK atau RA itu, atau kayak gitu anak playgroup lah misalnya, jadi kan itu kan mereka kan harus dibangkit karakternya, jadi mau nggak mau tugasnya itu yang dimana itu didampingi dengan orang tua, dan mereka itu dimulai dari hal yang kecil, misalnya nih sholat, terus kemudian kalau yang muslim misalnya kalau yang Islam misalnya sholat gitu, terus kemudian diajari wudhu, terus kemudian wudhu yang benar seperti apa, doa sebelum makan dan lain sebagainya, yang dimana karakter-karakter itu yang digunakan untuk setiap hari kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu maksudnya itu sebuah kegiatan atau tugas yang dimana itu setiap hari itu sebagai orang tua itu punya portofolio yang dimana setiap hari itu kita harus centang dan laporan ke guru-gurunya kayak gitu. Jadi kayak misalnya ini nih, oh sudah selesai, jadi anak saya sudah mulai bagus wudhunya, oke, dinilai seperti ini. Tapi nanti akan di cross check ulang sama pihak gurunya lagi seperti itu. Nah, kemudian masuk ke jenjang SD. Jenjang SD ini ada 2 tahap ya, maksudnya untuk 1, 2, 3 sama 4, 5, 6. Nah, kalau yang 1, 2, 3 itu adalah tugasnya mungkin lebih ke karakter yang lebih
agak sedikit berat. Misalnya untuk masalah pandemi Corona 19, apa yang harus dilakukan? Misalnya nih, untuk jaga kebersihan. Nah, jadi mulai dari cuci tangan pakai sabun, terus kemudian menyapu rumah, terus kemudian membantu orang tua, mengerjakan tugas bersama orang tua. Nah, itu adalah suatu hal yang dimana itu dikerjakan bersama orang tua. Misalnya pandemi corona, gimana sih cara menghilangkan virus? Misalnya untuk 1, 2, 3, misalnya membuat sebuah kerajinan, misalnya bikin masker bersama orang tua. Masker yang dimana itu ya intinya masker homemade untuk mereka sendiri gitu, untuk meraih kreativitasnya mereka sendiri kayak gitu. Terus kemudian membuat sketsa atau membuat pamflet atau membuat kayak misalnya poster dengan gambaran mereka sendiri dengan berdasarkan bantuan dan pendampingan sama orang tua seperti itu. Nah, itu mungkin bisa dimasukkan seperti itu. Jadi kayak misalnya nilai bahasa Indonesia juga dapat, keseniannya juga dapat, terus kemudian mungkin masalah matematika juga dapat sih. Misalnya kamu sudah jumlahin berapa, ini 1, oh ya sudah, berarti dapatnya ini kayak gitu. Nah, itu juga bisa dimasukkan per materi yang ada di sana kayak gitu. Terus kemudian yang tugas 4, 5, 6 itu memang agak sedikit berat. Misalnya kan tadi kan masalah nyapu rumah gitu, karena ini agak berat lagi. Dan jaga kebersihannya misalnya sudah mulai menata tempat tidur, membantu orang tua misalnya mengepel lantai atau apa gitu kan, untuk kebersihan, untuk menghindari COVID seperti itu. Terus kemudian diajak bersih-bersih rumah lah, intinya kayak misalnya kaca atau apa gitu. Misalnya kalau misalnya ada kayak kotoran-kotoran yang di atap rumah itu mereka bantu-bantu kayak gitu. Nah, misalnya itu ada suatu hal yang dimana itu sangat penting untuk kedepannya kayak gitu. Nah, itu juga bermanfaat banget kayak gitu sih. Nah, kemudian itu apalagi ya untuk kelas 4, 5, 6 ya. Kalau 4, 5, 6 itu biasanya itu targetnya itu memang agak tinggi. Misalnya sih ke orang tua, misalnya tanya-tanya gitu, atau enggak gitu ke tetangga sekitar, misalnya tanya-tanya gitu kan. Loh, ini kok misalnya ada corona ini seperti apa gitu. Ya wawancara sekitar tetangga aja sih, maksudnya kayak gitu. Jadi mereka disuruh, tapi juga didampingi sama orang tua. Nanti laporannya tugas by WA atau apa kayak gitu ya, sama aja sih gitu. Terus kemudian untuk SMP, nah SMP ini jauh lebih tinggi lagi. Misalnya untuk SMP ini laporannya itu lebih berupa ke kuesioner, atau nggak gitu lebih interview ke bapak-bapak RT sekitar atau perangkat-perangkat desa yang ada di sekitar rumah kayak gitu ya. Nah, itu adalah suatu contoh yang dimana itu mereka harus menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang kejadian pandemi COVID-19 ini kayak gitu. Jadi mereka itu tahu kayak gitu loh. Jadi mereka itu mereka tahu, maksudnya di sekeliling kita itu ternyata itu ada yang peduli, ada yang nggak peduli, ada yang seperti ini, terus kemudian kalau misalnya menanggapinya itu seperti apa kayak gitu. Jadi mereka itu sudah tahu lingkungan sekitar kayak gitu. Nah, karena kan nanti kedepannya kan mereka juga terjun ke masyarakat, jadi lebih enaknya sih kayak gitu sih, maksudnya tugasnya. Nah, terus kemudian itu untuk masa laporannya kan kalau misalnya bahasa Inggris bisa menggunakan bahasa Inggris teksnya kayak gitu. Terus kemudian itu yang SMA, nah kayak yang SMA itu lebih ini sih, lebih tinggi lagi sih, maksudnya kayak terjun ke masyarakat, terus bantu-bantu, menjadi relawan dan lain sebagainya. Terus kemudian ke ke perangkat desa, tanya-tanya untuk masalah kegiatan-kegiatan yang berbau tentang sosial, yang temanya tetap masalah COVID itu bagaimana untuk menanggulanginya masyarakat seperti ini, mengedukasinya dan lain sebagainya. Nah, mereka itu sudah terjun seperti itu. Jadi mereka itu poinnya itu nggak hanya untuk masalah tugas sekolah yang merangkum lah, yang begini ya, memang penting juga sih, maksudnya untuk pengetahuannya seperti itu. Tapi kalau menurut saya sendiri sih, saya lebih setuju kalau misalnya ada kegiatan yang dimana itu dampaknya itu tidak hanya pada diri sendiri tapi juga di masyarakat sekitar kayak gitu. Nah, itu aja sih video yang bisa saya sampaikan, dan mungkin kalau misalnya ada salah atau kata silahkan komen yang ada di bawah. Dan semoga info yang saya utarakan saat ini insya Allah bisa bermanfaat untuk semua orang yang menonton video saya saat ini. Dan terima kasih banyak atas videonya. Jangan lupa untuk like dan share, dan jangan lupa untuk subscribe juga.
Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you to the next video. Bye.